adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali ya Kakak Tasya bisa ketemu lagi sama adik-adik. Adik-adik, udah pada siap ibadah belum? Wah, semangat semua ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah. Tapi jangan lupa siapkan kidung cerianya. Oke, untuk lagu pembuka atau lagu pertama, kita akan membuka kidung ceria nomor 361. 361. Judulnya Hari Minggu Hari yang Mulia, dan kita akan menyanyikan ayat yang pertama. Hari Minggu hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan Kakak Tasya akan pimpin adik-adik dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena di pagi hari yang indah ini, di hari Minggu ini, Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu, membangunkan kami, dan mempersiapkan kami untuk datang beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Bapa, kami mohon sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, supaya terjadi dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, dan hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum pembacaan firman, kita buka lagi kidung cerianya nomor 200. Judulnya Lihatlah Sekelilingmu. Kita akan nyanyikan bait yang pertama saja. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat terus ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan kelima. Nah, kalau adik-adik sudah ketemu, biarkanlah Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah ini. Tuhan sudah boleh memberkati kami sehingga pada kesempatan ini kami akan mendengar dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca boleh kami mengerti, dan firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi contoh bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan juga boleh berkati kami, Tuhan boleh biarkan Roh Kudus diam di hati kami, sehingga ketika kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami boleh duduk dengan manis dan tenang. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita akan baca dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 5 ya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang
untuk seterusnya dan selamanya. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik coba lihat gambar ini. Nah, gambar ini menggambarkan lingkungan yang bagaimana ya adik-adik ya? Wah, gambar ini menggambarkan lingkungan yang kotor, banyak sampahnya ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat di situ, banyak sampahnya. Kalau lingkungan yang kotor itu indah nggak sih? Bagus nggak sih? Enggak kan ya? Wah, adik-adik pasti males di situ. Wah, ini lingkungan kotor banget sih, jorok. Terus kalau ada sampah berarti apa? Suka bau busuk, yang bikin adik-adik jadi nggak betah ada di lingkungan itu. Adik-adik maunya cepat-cepat pergi dari situ, nggak enak di sini, udah kotor, jorok, bau lagi. Wah, kalau kita di sini nggak sehat nih kita ada di sini. Nah, pasti adik-adik udah pengen cepat-cepat pergi dari lingkungan kalau yang lingkungan ini kotor. Nah, kita lihat lagi gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adik-adik boleh lihat. Wah, ini lingkungan yang sangat bersih. Bersih. Terus apa? Kalau lingkungan bersih itu pasti ada bau busuk nggak? Ya nggak ada dong, kan sampahnya nggak ada. Lingkungannya bersih, ya kan? Wah, lingkungannya bersih, baunya enak. Pasti di situ juga apa? Tumbuh-tumbuhannya banyak, bunga-bunganya banyak. Nah, pasti bikin adik-adik jadi saya betah duduk di sini karena saya nyaman, karena berada di lingkungan yang bersih. Nah, tadi kita sudah lihat perbandingannya gambar lingkungan yang kotor dan lingkungan yang bersih. Nah, kalau adik-adik sendiri, adik-adik mau lingkungan yang seperti apa? Yang gambar 1 lingkungan yang kotor atau gambar 2 lingkungan yang bersih? Nah, pasti adik-adik maunya lingkungan yang bersih. Karena lingkungan yang bersih itu adalah lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, ya kan? Nah, kalau lingkungan kotor itu pasti yang tadi Kak Prilly bilang, bau busuk buat hidup kita jadi tidak sehat, ya kan? Nah, karena itu adik-adik, kita harus menjaga kebersihan setiap hari. Nah, adik-adik, tadi Kak Prilly sudah memperlihatkan lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Nah, sekarang kita mau lihat, tadi kita baca dari Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Nah, Mazmur 104 ini mau menceritakan bagaimana, ya kan, bagaimana sang pemazmur ini dia mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini. Wah, Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Alam semesta ini Tuhan menciptakan apa aja sih? Kan adik-adik sudah tahu Tuhan menciptakan matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan, bulan, bintang. Nah, alam semesta ini Tuhan ciptakan untuk manusia. Karena ini di Mazmur 104 ini diceritakan bagaimana pemazmur mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini kepada manusia. Ya kan? Nah, adik-adik lihat, begitu berkuasanya Tuhan sehingga Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca dari kitab Mazmur 104 sampai 5. Nah, kitab Mazmur 104 ini mau mengajarkan kita adik-adik, kita sebagai manusia, khususnya di kitab pemazmur ini, pemazmur mau mengajarkan bahwa pemazmur ini bagaimana dia menyatakan diri. Bagaimana menyatakan diri dengan cara dia mengucap syukur karena Tuhan sudah menciptakan alam semesta dan isinya untuk manusia. Nah, karena dia lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan manusia dengan cara menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, bagaimana Tuhan mempunyai kuasa sehingga Tuhan mampu menciptakan alam semesta dan isinya kepada manusia, makanya pemazmur mau mengajarkan kita bahwa bagaimana dia mengucap syukur atas kemuliaan Allah, atas kekuasaan Allah yang Allah nyatakan dengan cara dia menciptakan alam semesta dan isinya. Alam semesta dan isinya itu seperti apa sih? Wah, dia menciptakan matahari, bulan, bintang, hewan, tumbuh-tumbuhan,
Nah, apa yang diciptakan Tuhan, alam semesta dan isinya ini bisa manusia gunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya kan adik-adik? Nah, di sini juga di kitab Pemazmur ini menyatakan bagaimana Tuhan berkuasa sehingga dia mampu menciptakan alam semesta dan isinya. Bagaimana Tuhan berkuasa akan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, karena Tuhan punya kuasa terhadap kita manusia, dan Tuhan juga sudah menyatakan kuasanya dengan cara menciptakan alam semesta dan isinya. Nah, kita diajarkan oleh pemazmur ini bagaimana kita mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan atas kebesaran yang sudah Tuhan berikan, yaitu dia menciptakan alam semesta dan isinya, dan juga bagaimana Tuhan mempunyai kuasa untuk kehidupan kita sebagai manusia. Nah, adik-adik, karena itu adik-adik harus ingat, Tuhan ini yang menciptakan kita. Tuhan ini yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Berarti Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita dan juga kehidupan alam semesta beserta isinya. Nah, adik-adik, Tuhan mau, kita Pemazmur mengajarkan bagaimana caranya kita mengucap syukur manusia. Tuhan mau gini loh. Ketika kita mengucapkan syukur kepada manusia, itu kepada Tuhan, itu bukan hal yang susah. Bagaimana sih Kak caranya? Caranya gampang adik-adik. Yang satu apa? Jangan buang sampah sembarangan. Sekarang Kak Prilly bilang sama adik-adik, kalau adik-adik tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik dengan cara membuang sampah sembarangan, ingat Tuhan punya kuasa. Nah, kalau kita suka buang sampah sembarangan, jadinya apa? Selokannya jadi mampet, terus kalau hujan karena nggak jalan, akhirnya jadi apa? Banjir. Dan juga Tuhan mengajarkan kita apa? Nih ya, kalau adik-adik di rumah kan punya tumbuh-tumbuhan, di rumah kan. Nah, kalau kita memelihara tumbuh-tumbuhan, itu harus kita siram, harus kita pupuk. Begitu juga kalau kita memelihara hewan di rumah. Siapa di sini yang punya peliharaan hewan? Seperti anjing atau kucing misalnya. Kak Prilly itu punya anjing 2 ada di rumah. Ya kan? Nah, kalau kita memelihara hewan, kita juga harus apa tadi? Sama kayak tumbuh-tumbuhan, kita harus beri dia makan. Kalau dia sakit harus kita obati. Ya adik-adik ya. Nah, itulah caranya, ya kan? Caranya kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Kita harus menjaga semua alam semesta beserta isinya. Kita juga harus, karena dengan cara itulah kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi firmannya? Wah, adik-adik masih semangat ya? Nah, sekarang untuk merespon pembacaan firman, kita buka lagi Kidung Cerianya nomor 1. Kidung Ceria nomor 1, kita akan nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sungguh indah alam. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk doa syafaat ya. Sekarang kakak pimpin doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu ingin berdoa ya Tuhan untuk kedepannya ya Tuhan. Tuhan berkati negara kami juga, negara Indonesia, bangsa Indonesia. Tuhan berkati dimanapun kami berada. Tuhan mau memberkati seluruh ciptaan yang telah Engkau berikan, telah Kau ciptakan untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk negara kami, negara Indonesia, bangsa Indonesia. Tuhan berkati tempat kami ini ya Tuhan, pemerintahannya serta presidennya Tuhan. Tuhan juga berkati Gereja GPI Harapan Indah. Tuhan berkati juga para pendeta serta
majelis serta pengurus lainnya Tuhan. Tuhan berkati semua agar terciptanya kerukunan di gereja ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati bagi orang-orang yang sedang sakit di rumah maupun rumah sakit. Tuhan memberikan mereka obat serta minuman dan makanan yang mereka konsumsi itu sebuah berkat ya Tuhan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan mau rawat mereka, Tuhan mau lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga agar mereka cepat sembuh serta bisa kembali beraktivitas ya Tuhan. Tuhan juga berkatilah bagi orang-orang yang susah di luar sana. Tuhan mau lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan menjaga lindungi semua. Tuhan mau sertakan mereka dalam hari-hari mereka ya Tuhan. Tuhan mau ikut campur tangan ya Tuhan agar kami semua bisa melakukan kegiatan kami seterusnya ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam nama-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Jangan lupa siapkan uang persembahannya, nanti bisa diantar ke gereja. Nah, kita buka Kidung Ceria nomor 355. 355. Kita akan nyanyikan 2 kali ya. Yang pertama sebelum persembahan, setelah itu jeda, habis itu kita nyanyikan lagi 1 kali lagi. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan 1 kali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa persembahan. Kakak Tasya minta semuanya berdiri dari rumah masing-masing dan kita satu di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, kami baru saja memberikan persembahan kami dengan sukacita dan tulus hati. Ya Bapa, terimalah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di gereja dan sekeliling. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap berdiri adik-adik ya, karena kita mau pulang. Kita mau nyanyi 1 lagu lagi untuk penutup, yaitu Kidung Ceria nomor 358. Kidung Ceria nomor 358, Tuhan Allah beserta engkau, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Ayat yang kedua. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan
Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah harian Minggu IMPA pada hari ini. Kita akan tutup dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas ibadah daring ini pada hari ini. Tuhan mau berkati ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, adik-adik lain kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan kasih penyertaan-Mu selalu bersama mereka, dan juga lindungilah kami ya Tuhan, berikan kami ya Tuhan selalu kesehatan ya Tuhan selama masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kami selalu senantiasa Tuhan hidup dalam penyertaan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan tutup ibadah ini, kami akan berdoa, kami akan bernyanyi sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Ibadah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu di minggu kedepannya.